Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Ya. Di channel YouTube saya Koko Bobby. Sudah lama ya saya nggak upload video di channel YouTube ini. Kalau saya lihat dari video terakhir yang saya upload sekitar 4 bulan kurang lebih ya, sekitar 4 bulan. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak pernah upload, kok nggak pernah muncul lagi di YouTube. Sudah pensiun ya dari YouTube. Sebenarnya alasannya sangat simpel sekali. Mungkin sama dengan Anda, sama dengan orang-orang lain di masa-masa seperti ini ya, karena pandemi si COVID itu ya. Ya, merubah banyak sekali segi kehidupan kita. Awalnya pekerjaan yang sudah mapan, sudah enak, sudah jalan, usaha yang sudah mapan, sudah jalan, sudah enak, sudah mulus, tinggal mengulang-ulang aja. Tiba-tiba datang ini biur, hancur semuanya. Ya, nggak bisa dipungkiri, saya yakin bukan hanya saya ya, bukan hanya saya yang terkena dampak dari pandemi ini. Saya yakin mungkin Anda juga terkena dampaknya, teman-teman di luar juga banyak yang terkena dampaknya, meskipun tidak semua bidang terdampak. Karena ada bidang-bidang yang parah kena dampaknya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang justru malah tambah moncer di zaman pandemi ini. Ya, terutama di sektor kesehatan, sektor farmasi, itu sektor laboratorium kesehatan itu, percaya nggak percaya ya pasti tambah moncer di zaman pandemi ini, karena keberadaan mereka, jasa mereka, produk mereka dibutuhkan di saat ini. Seperti itu ya. Ya, karena alasan itulah saya jadi sejak 2020 kemarin lah sampai 2021 pertengahan ini, banyak on off di YouTube yang nggak bisa konsisten terus-terusan upload video karena alasan itu. Karena pekerjaan saya sebelumnya terdampak, jadi ya mau nggak mau saya harus memfokuskan pikiran dan perasaan saya untuk mikirin sumber pangan. Sampai segitunya, iya betul, sampai segitunya teman-teman ya. Ya, jadi saya hanya bisa katakan itu ya, karena pandemi merubah segalanya, mau nggak mau saya juga harus fokus memperbaiki sumber pangan itu dulu ya, supaya bisa establish, supaya bisa lebih lancar meskipun pandemi belum usai. Oke, di kesempatan kali ini, sesuai dengan prolog cerita yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan bahas tentang yang namanya beradaptasi atau mati ya. Beradaptasi atau mati. Judul yang terdengar sangat mengerikan sekali, tapi sebenarnya ya mau nggak mau demikianlah kenyataan hidup kita. Apapun itu, bukan hanya manusia. Bahkan kalau kita sering dengar berapa abad yang lalu itu ada yang namanya dinosaurus, sebegitu besarnya Tyrannosaurus, Triceratops, Pteranodon, macam-macam dinosaurus pun juga punah. Kabarnya juga karena nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Entah itu karena dirinya sendiri yang tidak mau berubah, atau ada faktor lingkungan yang berubah secara ekstrem, atau ada wabah seperti yang terjadi saat ini, atau kumpulan dari semua faktor itu terjadi dalam waktu yang bersamaan, boom, akhirnya punah, hilang. Itu dinosaurus. Apakah manusia juga demikian? Yes, sama. Pilihannya tetap dua, beradaptasi atau mati. Beradaptasi atau mati. Pilih yang mana? Kalau mau terus hidup ya, mau nggak mau harus beradaptasi. Pekerjaan ini sudah nyaman, levelnya sudah tinggi, manajer kena pandemi, boom, hancur, kosong. Mau nggak mau ya harus membangun dari awal. Membangun dari awal bisa jadi membangun di tempat yang sama, atau mencoba peruntungan di tempat yang lain, atau berubah jadi
wirausaha, buka usaha sendiri. Demikian juga yang punya usaha, yang sebelumnya sudah established, sudah jalan, sudah nyaman, sudah tinggal profit tiap bulan, tiba-tiba kena pandemi datang, boom, hancur. Atau karena PPKM, semuanya dilarang keluar rumah, di rumah saja, akhirnya nggak bisa jalan usahanya. Ya tetap pilihannya, beradaptasi atau mati. Seperti itu. Kelihatannya kejam ya, tapi memang seperti itu yang terjadi. Bahkan sudah pernah terjadi beberapa kali lah ya kalau di Indonesia ini. Dulu Anda tahu kan ada yang namanya wartel gitu ya, warung telepon. Nah, kalau belum punya telepon di rumahnya, biasanya datang ke wartel telepon. Telepon siapa? Gebetannya atau pacarnya. Sambil telepon itu argonya itu jalan terus. Wartel dulu kan menjamur di mana-mana. Di sekitar rumah saya juga dulu banyak orang buka wartel. Akhirnya datang yang namanya handphone. Telepon genggam di genggaman tangan. Mau nggak mau, termakan waktu wartel juga ya tutup akhirnya. Mau nggak mau. Kalau nggak mau beradaptasi ya mati pilihannya. Seperti itu. Sama juga kayak kantor pos dulu. Semuanya kirim pakai surat. Tulis tangan, kirim pakai surat. Keluar pulau mungkin 1 minggu, 2 minggu baru sampai. Lalu tunggu balasannya 1 minggu, 2 minggu lagi baru sampai juga. Kantor pos sangat booming. Keberadaan Pak Pos itu sangat dibutuhkan banyak orang. Akhirnya muncul juga itu yang namanya HP, bisa SMS. Ada yang namanya email, bisa ketik email. Nggak pakai tunggu 1 minggu, 2 minggu, ketik email, ketik SMS, kirim, dalam hitungan detik aja sudah sampai. Kita sudah bisa kasih kabar ke orang lain yang jauh keberadaannya dari kita. Apalagi zaman now, ada yang namanya aplikasi chatting ya, WhatsApp, Telegram, macam-macam lah, banyak gitu. Jadi ya, beradaptasi atau mati. Saya nggak tahu ya, Anda semua apakah ada yang terdampak, termasuk yang parah, yang sedang, atau yang ringan-ringan saja. Kalau sektor pariwisata, perhotelan, wah parah pasti. Kalau sektor-sektor yang sedang-sedang ya pasti bagus lah. Apalagi kalau Anda di sektor kesehatan, di sektor farmasi, tenaga dokter atau perawat itu lagi moncer-moncernya ya. Ya seperti itulah namanya hidup ya. Aduh, mau bagaimana? Makanya, kita berkeluh kesah pun ya nggak akan mengubah apa-apa dalam hidup. Ya cuman jadi keluh kesah aja. Keluarkan sampah dari hati aja, yang ngomel-ngomel begitu. Ngomel ke pemerintah, ngomel ke WHO, ke siapa, macam-macam lah. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi awal yang baik ya bagi saya untuk kembali aktif lagi di YouTube ya. Karena ya saya juga sedang beradaptasi di kehidupan yang baru ini. Setelah ada wabah COVID ini ya, kehidupan berubah semua. Jadi ya terganggu juga di YouTube. Karena kalau saya paksakan untuk bikin video di YouTube pun, hati saya, pikiran saya itu, kepikirannya itu di sumber pangan saya, tapi dipaksa bikin YouTube, dipaksa bikin topik, dipaksa menceritakan sesuatu tentang fisika kuantum, tentang pemberdayaan diri, tentang apa ya, hasilnya malah nggak bagus. Jadi ya udahlah, lebih baik saya off dulu, saya fokuskan energi, pikiran saya untuk memperbaiki sumber pangan itu tadi. Gimana caranya supaya bisa nyumber lagi airnya, duitnya maksudnya. Ya, mudah-mudahan kabar dari saya ini kabar baik bagi Anda begitu ya. Mudah-mudahan bahasan tentang beradaptasi atau mati juga ya sedikit banyak membantu lah ya. Kalau ada yang mau dicurhatkan, ada yang mau ditanyakan, bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Nanti kalau memang saya bisa jawab, akan saya jawab ya. Kalau nggak bisa ya minimal saya bantu doa aja. Meskipun di video-video yang lama itu selama saya off itu 4 bulanan itu banyak yang komen-komen, tapi saya
sampai hari ini masih belum sempat untuk balas, untuk baca pun belum sempat, jadi ya nggak bisa balas satu persatu. Tapi kalau di video yang baru ini mudah-mudahan saya bisa balas komentar-komentar dari Anda ya. Oke ya, mudah-mudahan saya bisa rutin lagi upload di YouTube, bikin video-video seperti ini, bahas-bahas ya tentang pemberdayaan diri atau tentang hal-hal yang terkait kondisi saat ini. Atau saya dalam 4 bulan terakhir ini ada belajar yang namanya investasi saham dan trading saham. Ya, saya sih ada kepikiran sih, mungkin bisa lah berbagi ilmu juga tentang saham. Jadi apa maksudnya, bagi-bagi ilmu, siapa tahu Anda juga cocok dengan yang namanya saham. Karena investasi itu apa ya, kayak saya taruh uang di bursa begitu, belikan saham tertentu, lalu ya udah ditinggalkan, saya nggak ngapa-ngapain. Tinggal perusahaan yang saya beli sahamnya itu mereka tetap beroperasi, berjalan, lalu nilai sahamnya bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik. Kalau naik tentu saja memberikan keuntungan bagi para pemegang saham seperti saya ini. Oke ya, sampai di sini video saya kali ini. Mudah-mudahan kondisi Anda sampai hari ini masih baik-baik saja. Sumber pangan Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, mudah-mudahan juga baik-baik saja. Kalaupun belum baik, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan akan membaik. Atau Anda perlu beradaptasi untuk mencari sumber pangan yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you!